termasuk pengobatan tradisional ya, kalau kita sebutnya alternatif juga. Jadi kalau pengobatan tradisional atau alternatif itu dan dengan kedokteran yang saya jalani, kedokteran yang berbasis sains itu merupakan dua sisi medis dua sisi dunia yang berbeda. Walaupun sama-sama dunia medis, tapi itu memang dunia yang sisi yang sangat berbeda. Karena kebanyakan kita belajar untuk kedokteran yang berbasis sains itu kan dari luar negeri juga ya. Kalau dari negara yang sudah berkembang. Jadi kalau di negara yang sudah berkembang itu kan memang karena dari dasar ilmu pengetahuannya, dari masyarakatnya juga, tingkat pengetahuan masyarakatnya juga yang lebih tinggi. Jadi metode alternatif itu cenderung tidak ada. Metode alternatif itu lebih banyak mungkin di area timur ya, untuk benua area timur lebih populer. Jadi beda dengan yang di daerah barat. Nah kalau menurut dari kemarin kan udah banyak yang kontroversial juga ya terhadap penanganan tersebut, karena kesannya seperti kita lebih kalau dari sisi medis kita melihatnya lebih membahayakan dari pasiennya gitu. Tapi kalau kita ngelihat sepertinya juga pasiennya tenang-tenang saja gitu. Ada yang kalau kita ngelihat kayak harusnya sakit, tapi kok waktu dilakukan oleh si ibu di Ida Dayak itu kayak nggak sakit gitu. Kalau menurut saya sih seharusnya kita mungkin tidak terlalu buru-buru skeptis, tapi mungkin kita juga mungkin ada yang bisa kita pelajari juga gitu. Jadi kalau kita di dunia yang kedokteran berbasis sains itu kan ada istilahnya evidence based practice dan ada experience based practice. Jadi kalau kita evidence based practice itu kan yang berdasarkan dari kita penelitian yang sudah diteliti metodenya dan juga untuk di khalayak banyak memang sudah terbukti berhasil. Tapi ada faktanya juga di area yang kita berpraktik misalnya di daerah Indonesia sendiri pun mempunyai kumpulan masyarakat yang mungkin karakteristiknya juga berbeda dengan karakteristik yang dilakukan di penelitian. Itu sebabnya kenapa juga ada istilahnya experience based practice. Dan ya mungkin saja metode yang dilakukan oleh Ibu Ida juga mungkin tidak ada yang tidak semuanya seluruhnya salah, tapi ada yang bagian yang bisa kita pelajari. Cuma memang mungkin kalau dari Ibu Ida tersebut kan berbeda ya dengan kita yang dokter. Kalau kita dokter kan memang satu kita belajarnya sudah banyak bertahun-tahun, tapi itu bukan tidak ada artinya belajar yang panjang itu, karena kita benar-benar mempelajari semuanya dari anatomi, biomekanika, dan untuk melakukan suatu prosedur tertentu kita ada juga banyak pertimbangannya. Jadi ada keuntungan dan kerugiannya dan bahayanya. Dan bahayanya mulai dari apakah tindakan tersebut bisa menyebabkan disabilitas dari pasien tersebut hingga kematian. Mungkin itu berbedanya yang antara kami dengan metode tradisional tersebut. Oke, siap dok. Tadi dokter juga udah mengungkit nih di jawaban dokter. Kalau misalnya ada patah tulang yang kayaknya kok nggak sakit ya pas lagi diobatin sama Ibu Ida Dayak. Tapi itu emang ada ya dok posisi yang kayaknya kalau misalnya sama dokter pun dibenerin lagi ke posisinya, dimasukin lagi gitu ke tulang-tulangnya tuh nggak ada yang nggak sakit gitu ya dok? Emang ada juga ya dok ya? Memang ada metodenya sendiri, tapi balik lagi kalau kita karena kita juga ada istilahnya imaging ya, jadi kita ada pencitraan, kita menggunakan ronsen, sarana untuk ronsen radiologi. Jadi kita juga tidak melihat dari luar, tapi kita juga bisa melihat ke dalam, karena misalnya ada dislokasi kita harus mengetahui apa hanya murni dislokasi. Apakah dislokasi posisinya kemana, ke depan, ke belakang, atau ke samping, dan apakah ada patah yang membarengi dengan dislokasi tersebut. Karena perbedaan tersebut sangat membedakan tata laksana yang dapat kita lakukan. Oke, mungkin dokter bisa kasih contoh gitu dok, kondisi-kondisi yang kayak gimana yang sebenarnya tuh nggak seperti yang banyak tribuners lihat juga dok. Sebenarnya itu tuh nggak sakit kalau misalnya dibenerin gitu dok. Kalau misalnya dari sekedar kasus dislokasi ya mungkin ya kalau misalnya memang dislokasi pasti akan merasakan nyeri. Tapi dengan metode dan manuver, kita istilahnya ada manuver yang tepat, memang ada saat di mana merasa nyeri, tapi apabila dilakukan dengan tepat dan dengan cepat, biasanya setelah kembali ke posisinya memang justru pasien lebih lega. Gitu. Tapi apabila misalnya dislokasi tersebut dibarengi dengan patah tulang atau fraktur, mau dia papain pun pasti akan merasa nyeri karena ada patahnya. Mungkin itu yang membedakan kita juga dengan Ibu Ida. Ya, kalau Ibu Ida kan tidak tahu, misalnya ada sendi yang kelihatan meleset, tapi di dalamnya persisnya seperti apa, begitu.
Oke, siap dong. Jadi sebenarnya ada di dalamnya yang harus dilihat ya, kenapa pas penanganan sakit atau enggak. Mungkin itu enggak cuman sendi doang, tapi ada patah tulang yang bikin nyeri itu ya, Dok ya. Oke, siap, Dok. Nah, Dok, kalau misalnya penanganan patah tulang tidak tepat, Ya. asal pijat atau asal masukin, nah itu gimana, Dok, efek negatifnya, Dok? Ya, jadi sebenarnya secara dasarnya patah tulang itu sebenarnya ada dua kelompok besar ya, yaitu terbuka dan tertutup. Kalau terbuka itu dalam arti patah tulang disertai dengan ada lukanya. Gitu ada misalnya patahnya tulang patah sampai melukai kulit dan kemudian sampai ada bahkan sebagian dari tulang tersebut keluar dari kulitnya. Jika patah tulang terbuka itu merupakan sesuatu yang emergency, yang bahaya karena sangat beresiko untuk terjadi infeksi. Kalau begitu terjadi infeksi sebuah tulang itu untuk penanganannya biasanya akan lebih rumit lagi dan lebih lama gitu. Sehingga memang harus ditangani secara emergency. Jadi dari pasien harus segera dirawat darurat, lalu harus segera dilakukan tindakan. Ya secara garis besar tindakannya seperti dibersihkan dan